Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tugas kelompok kami bab 4, yaitu hukum syara' dan pembagiannya. Hukum syara' berarti seperangkat peraturan berdasarkan ketentuan Allah tentang tingkah laku manusia yang diakui dan diyakini berlaku serta mengikat untuk semua umat yang beragama Islam. Dalam hukum syara' terdapat beberapa pembagian hukum. Di dalam pembagian hukum tersebut terdapat beberapa macam bentuk-bentuk hukumnya. Apa yang menjadi dasar hukum Islam? Dasar hukum Islam adalah Al-Quran dan hadis yang menjadi sumber pokok dalam agama Islam yang harus dipatuhi. Yang selanjutnya menjadi bahan rujukan umat Islam untuk merumuskan suatu perkara. Bagaimana penerapan konsep hukum Islam dalam berkehidupan? Untuk mengetahuinya, simaklah materi pembahasan berikut. Adapun anggota kelompok kami yaitu saya Siti Syahrani S, Rizda Putri, Nur Ihsan, Lutfi Hidayat, Muhammad Agun Sultan, Fayyad An-Nuri, Muhammad Farhan, Muhammad Fausan, Muhammad Wakif, dan Sadikul Wadi. Langsung saja kita ke materi pertama. A. Al-Hakim, pembuat hukum. Dalam kajian usul fikih, Al-Hakim adalah pihak yang menetapkan hukum syariat. Para ulama sepakat bahwa satu-satunya pembuat hukum syara' adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada makhluk apapun yang memiliki otoritas untuk menciptakan hukum agama. Manusia hanya berperan sebagai penyampai atau penggali hukum berdasarkan ketentuan yang Allah tetapkan. 1. Allah sebagai sumber segala hukum. A. Nas, wahyu, Al-Quran dan Sunnah. Hukum-hukum pokok terkandung dalam Al-Quran dan diperinci dalam Sunnah. Dalam dua sumber inilah prinsip-prinsip syariat dijelaskan, baik dalam bentuk perintah, larangan maupun pilihan. B. Petunjuk kepada mujtahid. Tidak semua masalah dijelaskan rinci dalam Nas. Karena itu, Allah memberi petunjuk kepada para ulama agar menggunakan akal, memahami maqasid syariah, dan menggali hukum dari dalil-dalil syara'. 2. Peran Rasulullah SAW. A. Penyampai hukum atau tabligh. Tugas Rasul adalah menyampaikan hukum Allah kepada umat manusia. B. Penjelas dan perinci hukum. Sunnah Rasul menjadi penjabaran rinci dari ayat-ayat Al-Quran seperti tata cara sholat, ibadah haji, muamalah, dan aturan akhlak. Contoh, tata cara sholat jenazah yang tidak dijelaskan rinci dalam Al-Quran tetapi dijelaskan oleh Rasulullah SAW. C. Penegak dan penerap hukum. Rasul memberi contoh praktik syariat secara langsung sehingga umat dapat meniru dan memahami penerapannya. 3. Peran mujtahid. Setelah Rasulullah wafat, kehidupan terus berjalan dan banyak kasus baru muncul seperti persoalan sosial, pemerintahan, ekonomi, transaksi modern, hingga persoalan teknologi. Karena itu, ulama mujtahid berperan penting. Tugas mujtahid: menginspirasikan hukum, memahami maksud dalil, menggunakan metode usul fikih, dan memutuskan hukum dengan mengacu pada sumber syariat. Dalil istikbat: Al-Quran, Sunnah, Ijma, Qiyas, dan dalil-dalil lain. Mujtahid bukan pembuat hukum. Mereka hanya menggali hukum Allah, bukan menciptakannya. Hasil ijma pun masih bisa berbeda antara satu ulama dengan ulama lain, selama ada dalil yang mendukung. B. Al-Hukmu, hukum syara'. Hukum syara' adalah ketetapan atau seruan Allah yang berkaitan dengan perbuatan manusia yang sudah mukallaf, baligh, dan berakal. Hukum syara' bertujuan mengatur kehidupan manusia agar berada dalam jalan kebaikan. 1. Hukum taklifi, hukum yang berisi tuntutan, larangan, atau pilihan terhadap suatu perbuatan manusia. Hukum ini mencerminkan perintah langsung Allah kepada mukallaf. Hukum taklifi terbagi menjadi 5. A. Wajib al-ijab.
Perintah pasti dan tegas untuk dikerjakan. Jika dikerjakan mendapat pahala, jika ditinggalkan berdosa. Contoh, solat 5 waktu, puasa Ramadan, berbakti kepada orang tua. B. Sunnah an-nadb, perbuatan yang dianjurkan tetapi tidak dipaksakan. Jika dikerjakan mendapat pahala, jika ditinggalkan tidak berdosa. Contoh, solat duha, sedekah sunnah, membaca Al-Quran setiap hari. C. Haram at-tahrim, larangan yang harus ditinggalkan. Jika dilakukan berdosa, jika ditinggalkan mendapat pahala. Contoh, zina, minum khamar, mencuri. D. Makruh al-karohah, perbuatan yang lebih baik ditinggalkan. Jika dilakukan tidak berdosa, jika ditinggalkan mendapat pahala. Contoh, bertanya tentang sesuatu yang memberatkan. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 101. Makan bawang sebelum ke masjid. E. Mubah al-ibahah, perbuatan yang bebas dilakukan atau ditinggalkan, tidak berpengaruh pada pahala atau dosa. Contoh, makan makanan halal, memilih pakaian yang sopan, melamar wanita dengan sindiran, khitbah tarik. 2. Hukum wad'i, hukum yang berkaitan dengan sebab, syarat, penghalang atau kondisi yang menentukan berlakunya suatu hukum syar'a. Hukum ini tidak langsung berupa perintah atau larangan, tetapi sebagai penentu terjadinya hukum. 2. Hukum wad'i. A. Sebab, sesuatu yang menyebabkan terjadinya sebuah hukum. Contoh, tergelincir matahari, sebab wajibnya salat zuhur. Masuk waktu Ramadan, sebab wajibnya puasa. B. Syarat, hal yang harus ada untuk sah atau wajibnya suatu amal, tetapi bukan bagian dari amal itu sendiri. Contoh, toharo sebagai syarat salat, mengetahui alamat jual beli sebagai syarat validnya transaksi. C. Mani atau penghalang, sesuatu yang menghalangi berlakunya hukum syara. Contoh, haid menghalangi kewajiban salat, pembunuhan menghalangi seseorang mendapatkan warisan. D. Azimah, hukum syariat yang berlaku dalam kondisi normal tanpa uzur. Ini adalah hukum asal yang wajib dijalankan. Contohnya, sholat 5 waktu dengan jumlah rakaat biasa, puasa Ramadan bagi orang sehat dan mampu. E. Rukhsah, keringanan yang diberikan Allah karena adanya uzur atau kesulitan. Contohnya, menjamak dan mengqashar salat saat safar, tidak berpuasa bagi orang sakit atau musafir, makan makanan haram untuk menjaga nyawa. Baik, cukup sekian materi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan sekurang lebihnya mohon dimaafkan. Hadanallahu ila sabil salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.